Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Indonesia telah melakukan suatu target strategis untuk mengurangi tumpukan jumlah sampah plastik yang masuk ke lautan sebesar 70% di tahun 2025. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukannya itu dengan menerapkan ekonomi sirkular. Nah, lantaskah, apakah Anda sudah mengetahui apa itu ekonomi sirkular? Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Lingkungan Hidup. Jumpa lagi dengan Polling, podcast tentang lingkungan, series kedua. Nah, walaupun hari ini cuacanya lumayan mendung ya, lumayan bikin mager pastinya ya. Pengen bawaannya tidur saja ya. Tapi kita tetap harus semangat karena di podcast kali ini saya telah ditemani oleh narasumber yang sangat kece dan juga tentunya masih muda, tetapi sudah sangat memperhatikan tentang isu lingkungan pastinya ya. Nah, di sini sudah ada Kak Yusril Dio Prianto atau bisa kita sebut Kak Dio sebagai co-founder Bookstore Sustain Story. Halo Kak. Halo, selamat pagi. Oke, BTW ini aku manggilnya siapa nih ya? Kak Dio atau Mas Dio atau Panggil Dio aja biar lebih akrab, biar lebih nggak formal gitu. Oke. Karena kayaknya kita kelihatannya seumuran ya. Iya, betul. Betul. Jadi lebih akrab manggil nama aja. Nama aja. Dio, kalau aku Dini. Oke. Dio Dini ya. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu gimana deh kabarnya Dio saat ini? Alhamdulillah sih baik-baik aja, sehat. Walaupun hari ini hujan ya. Hujan, betul. Semoga kita ya semua sehat-sehat aja. Betul. Tapi tetap harus semangat ya. Betul. Apalagi kita saat ini mau bahas tentang isu lingkungan. Pastinya sobat-sobat lingkungan hidup pasti harus semangat juga ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong ini ya Kak. Kok Kak lagi sih dia maksudnya? Ngomong-ngomong, saat ini kesibukannya dia itu saat ini apa sih kalau boleh tahu? Saat ini aku ini masih mahasiswa ya, mahasiswa semester 5 di Universitas Brawijaya. Aku selain jadi mahasiswa juga jalanin bisnis bersama teman-teman namanya Sustain Story Bulk Store. Itu merupakan sebuah toko curah di mana kita menjual produk-produk ramah lingkungan. Selain itu apa lagi ya? Mungkin itu aja sih. Kuliah dan berbisnis. Wah, masih muda terus sudah bisa buka bisnis dan juga kuliah semester 5. Kita tahu ya kalau misalnya semester 5 itu padat-padatnya kuliah. Betul Kak? Betul. Betul Kak. Kok Kak lagi sih? Dia harusnya ya. Oke. Ngomong-ngomong nih ya, berdasarkan tema podcast kita hari ini yaitu tentang circular economy, terdengar asing tapi penting. Nah, sebenarnya kalau dari dengar temanya itu terdengar asing tapi penting. Nah, kalau boleh tahu nih ya, emang seberapa asingnya sih konsep circular economy itu sampai-sampai kan masih banyak nih ya masyarakat dan juga bahkan kaum milenial kayak kita nih mahasiswa tidak mengetahui apa itu circular economy. Iya, jadi secara umum ya kita kenalnya itu namanya linear economy yang kita kenal sekarang, yang banyak digunakan bisnis-bisnis di seluruh penjuru dunia. Nah, sistem linear economy ini kan sangat berbeda sebenarnya dengan circular economy yang memang baru ditemukan akhir-akhir ini oleh Ellen MacArthur. Dia merupakan seorang sailor bisa dibilang. Dia penjelajah dunia dengan menggunakan kapal yachtnya. Dia pada saat itu berpendapat bahwa ketika di dalam kapalnya mereka kan menyiapkan banyak banget sumber daya persiapan untuk mengarungi lautan. Nah, sumber daya itu pasti kan bakalan habis juga pada akhirnya. Nah, pada saat itu dia berpikir bahwa apa yang dapat menjadikan sumber daya ini bisa bertahan lama dan berkelanjutan. Nah, sistem yang kita kenal ini sebenarnya yang baru diciptakan itu namanya circular economy. Nah, sebelumnya linear economy. Linear economy ini kan dia konsepnya mengambil sumber daya, kemudian diproses, digunakan, dan ketika masa pakainya habis, mereka dibuang. Nah, itu yang selama ini kita kenal dan gunakan sehari-hari produk-produk kita. Misal handphone ini. Ketika handphone ini
sudah rusak atau banyak model-model baru yang keluar, kita bakalan buang kan, tidak dikelola dengan baik. Nah, itu yang selama ini kita kenal dan berbeda dengan circular economy. Makanya masih banyak belum mengenai circular economy. Oke, berarti secara konsep circular economy itu merupakan bagaimana kita bisa melihat value dari suatu barang yang dimana jangan sampai barang tersebut berakhir menjadi sampah ke tempat pembuangan akhir. Ya, betul. Oke, berarti kalau boleh tahu nih ya, apa sih yang menjadi prinsip-prinsip dari circular economy? Prinsip-prinsip circular economy itu sebenarnya mengambil dari prinsip zero waste ya. Ada yang kita kenal awalnya kan 3R, reuse, reduce, recycle. Sebenarnya ada banyak R-nya yang berkembang sampai saat ini. Ada refuse, itu menolak, reuse, reduce, recycle. Kemudian ada repair, recover, ada rot, ada banyak lagi sebenarnya. Nah, dari beberapa R itu sebenarnya yang paling pertama kan refuse dulu atau rating dulu. Kita memikir ulang sebaiknya sumber daya ini kita gunakan apa tidak? Apakah sumber daya ini akan habis ke depannya atau sumber daya ini bakalan bisa digunakan kembali? Itu yang perlu dipikirkan dari sumber dayanya. Kemudian kita refuse, itu menolak sumber daya yang memang dapat menyakiti lingkungan, kemudian dapat tidak dapat dikelola kembali, yang akhirnya bakalan jadi sampah kan, menumpuk di TPA, itu refuse. Kemudian reduce, itu mengurangi sumber daya yang memang tidak dibutuhkan. Maksudnya yang dua tadi sebelumnya kan, memang sebenarnya ada beberapa sumber daya yang dibutuhkan, tapi bisa dikurangin lah penggunaannya. Kemudian refuse, rating, refuse, reduce, recycle, itu mengelola kembali kan, menjadi barang baru. Kemudian recover, yaitu recover mengambil kembali komponen-komponen yang sebenarnya bisa digunakan kembali untuk produk yang baru. Seperti kemudian ada repair, itu memperbaiki produk yang sebenarnya masih bagus, tapi ada sedikit kerusakan di produk itu, misalnya HP rusak di layarnya. Nah, itu kan sebaiknya diperbaiki layarnya, bukan dibuang. Terjadi ya. Iya, seperti itu. Kemudian rot itu mengompos atau produk-produk hewani dan yang tanaman yang kita konsumsi biasanya, itu dikompos sehingga produknya itu kembali jadi tanah atau jadi pupuk kompos yang bermanfaat untuk alam kembali itu. Wah, berarti konsep dari 5R ini sebenarnya bisa menyelamatkan dunia sebenarnya ya? Iya, betul sekali sebenarnya. Betul. Oke deh, berbicara soal 5R tadi ya yang dijelaskan sama Dio nih ya. Nah, bagaimana sih realitanya di saat seperti ini? Apakah 5R itu sudah terimplementasikan kah? Ataukah bisa dikatakan kan sangat sulit ya untuk diterapkan, apalagi bagi kita sendiri ya, mahasiswa yang kalau mau dipikir 5R itu sebenarnya aduh gimana sih, ribet banget ya. Gimana sih menurut pandangan dari Dio? Iya, jadi sebenarnya konsep zero waste ini ya, yang 5R, 7R dan sebagainya, kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari memang belum bisa diimplementasikan 100% konsep ini. Jadi yang baru bisa diimplementasikan itu mungkin baru beberapa persen. Kalau misalnya kita lihat di Indonesia sendiri, sampah yang ada itu 70% kan sampah plastik ya, kurang lebih. Dan kebanyakan itu berakhir di lautan. Nah, itu sampah-sampah yang memang tidak bisa dikelola dengan baik oleh kita. Apalagi di TPA sekarang, kebanyakan, apalagi kita kan di Makassar, TPA Antang. Iya, aduh TPA Antang, kalau bicara TPA Antang itu bawaannya pengen ya gimana gitu ya. Betul sekali. Sangat tidak enak ya kedengarannya kalau kita menyebut TPA. Sebenarnya kalau TPA Antang, kita masih menggunakan sistem open dam. Jadi itu sampah-sampah yang ada hanya dikumpulkan di sebuah tempat, tidak dikelola dengan baik. Karena yang pertama itu dari titik awalnya sampai itu berada, yaitu di rumah tangga. Sampah rumah tangga itu banyak tidak dikelola dengan baik. Contohnya dipilah lah sesuai dengan kategorinya. Nah, kenapa perlu kita memilah sampah sesuai kategorinya? Karena sampah-sampah itu
ketika bercampur menjadi satu, Ya, sampah ya, ya. organik dan sampah-sampah non-organik akan menimbulkan jadi menjadi sampah B3 yang berbahaya buat lingkungan. Nah, kita bisa lihat ya kejadian di TPA di Bandung. Di Bandung. Itu sempat meledak. Wah, sempat meledak. Karena banyaknya gas metana yang tertanam di dalam TPA-nya. Yang lama-kelamaan itu bakalan meledak. Kalau memang tidak kita atasi seperti yang dari rumah memilah sampah, maka bisa jadi TPA Antang juga bakalan seperti itu. Wah, ternyata akibat dari penumpukan sampah itu sangat berbahaya ya. Iya. Bahkan sampai bisa membakar kota, meledak. Iya, gitu ya. Oke. Nah, menyinggung soal circular economy nih ya, Dio. Nah, kan tadi konsepnya itu bagaimana caranya kita bisa melihat value dari sampah, terus bagaimana caranya supaya tidak berakhir di TPA. Nah, bagaimana sih maksud nyata, real dari memanfaatkan bahan baku yang berkelanjutan? Iya. Jadi dalam circular economy ini kan sebenarnya bukan hanya proses mengelola sampahnya aja ya yang harus diperhatikan, mulai dari mengambil dari sumber dayanya yang seperti saya bilang tadi, kita memang perlu memperhatikan sumber daya yang betul-betul aman bagi lingkungan dan juga kita, mulai dari kemasannya, kemudian komponen-komponen di dalamnya yang memang bisa digunakan kembali dan dimanfaatkan menjadi produk baru. Mulai dari situ kemudian kita menggunakan proses-proses yang sebaiknya memang lebih ramah lingkungan, tidak menggunakan menghasilkan carbon footprint yang lebih banyak. Biasanya sih dari itu ya, dari satu kota ke kota, Dari satu ke kota. ongkirnya apa sih gitu ya? Bukan ongkir sih. Apa sih? Transisi apa ya? Iya, seperti itulah. Seperti itulah. Oke. Sebenarnya itu banyak banget yang menghasilkan carbon footprint yang memang gitu. kurang baik buat bumi kita. Oke. Seperti itu. Oh iya nih ya, tadi kan kita udah bahas terkait konsep circular economy di mana kita bisa bagaimana melihat value dari suatu barang, di mana barang tersebut bisa dipergunakan kembali ya. Nah, bagaimana sih maksud dari memanfaatkan bahan baku yang berkelanjutan? Ya, kalau dari sisi produsen ya, atau dari sisi bisnisnya, memanfaatkan barang yang pertama itu kita memanfaatkan sumber daya yang memang bisa digunakan kembali. Yang memang ramah lingkungan dan juga pada akhirnya tidak gampang habis. Nah, dari situ kita bisa lebih memanfaatkan lagi, bisa memperpanjang umur dari produk tersebut. Kemudian dari sisi konsumen, kita sebagai pemilik produk tersebut memanfaatkan produk itu sebaik mungkin dengan cara yaitu ketika barang tersebut rusak misalnya, kita memperpanjang umurnya, bukan membuang atau mengakhiri masa hidup dari produk tersebut. Maksud dari memperpanjang umur itu kita memperbaiki, kemudian ketika memang sudah rusak, kita bisa manfaatkan produk tersebut menjadi produk yang baru lagi, menghasilkan produk yang memiliki nilai kembali, tapi berbeda dengan fungsi awalnya. Misalnya kayak botol minuman kan. Botol minuman biasanya kita setelah minum ya buang botol plastik. Betul. Sering terjadi malahan. Sering banget terjadi. Iya, betul. Nah, sekarang itu banyak inovasi-inovasi baru untuk memanfaatkan botol plastik yang kita anggap tidak ada nilainya tersebut. Nah, salah satunya dengan EcoBrick. Teman-teman mungkin ada yang tahu dan ada yang belum tahu ya EcoBrick apa. Tahu, kalau saya sendiri tahu EcoBrick itu apa. EcoBrick, kalau misalnya teman-teman yang belum tahu, EcoBrick itu merupakan sebuah cara untuk menyelamatkan nilai sampah tersebut, yang dimana botol plastik itu diisi kembali dengan sampah-sampah plastik yang lebih kecil, misal sampah kresek atau sampah kemasan dari minuman dan sebagainya, itu dipotong kecil-kecil, tapi sebelumnya dibersihkan dulu, kemudian dikeringkan dan dimasukkan, diisolasi dalam botol plastik tersebut, botol minuman tersebut. Ya, tujuannya selain menyelamatkan bumi dari sampah plastik, itu juga bermanfaat untuk
produk lainnya, misal jadi bahan bangunan pengganti batu bata, kemudian bisa dijadikan sebagai kursi, meja, dan sebagainya. Banyak banget sebenarnya manfaatnya yang orang-orang kita sebenarnya ngelihat barang ini tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya. Sebenarnya kalau kita memutar otak berpikir kembali bahwa barang yang tidak bermanfaat itu bisa menjadi nilai, dapat bermanfaat lagi. Oke. Berarti sejatinya itu sampah bernilai sebenarnya ya. Bahkan bisa menggantikan bahan baku lain. Tadi seperti yang disebutkan bisa jadi bahan untuk batu bata, untuk buat kursi, meja, dan bisa sebenarnya untuk hemat duit juga ya kalau dipikir-pikir. Untuk beli batu bata kan ya bisa dibilang ya pasti membutuhkan kos yang banyak ya. Oke. Nah, berbicara terkait sampah nih ya, pasti kan tadi kan sering banget disinggung sirkular ekonomi berkaitan dengan sampah. Nah, apakah ekonomi sirkular ini hanya berfokus pada manajemen ekonomi dalam pengolahan sampah? Iya, jadi untuk sirkular ekonomi sendiri tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampahnya aja. Mulai dari titik awalnya, yaitu mengambil sumber dayanya. Mengambil sumber daya yang memang tidak bakalan habis. Karena kita kan mengetahui bahwa sumber daya yang ada di dunia ini sekarang itu terbatas kan. Pada titik tertentu bakalan habis. Nah, bagaimana cara kita untuk mengelola sumber daya tersebut agar bisa lebih berkelanjutan, lebih tahan lama. Nah, maka dari itu mulai dari memilih sumber daya yang dapat diproduksi dengan banyak, tapi tidak menyakiti lingkungan. Misalnya tisu, kita banyak menggunakan tisu keseharian kita, menggunakan dari bahan baku pohon, kan? Nah, itu pohon sebenarnya kalau kita pikirkan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk tumbuh kembali, yang kemudian bisa diproses jadi produk baru. Nah, ada beberapa produk yang dapat kita gunakan untuk mengganti produk pohon tersebut. Salah satunya bambu. Ya. Bambu itu apa ya? Bisa dibilang sangat cepat pertumbuhannya kan. Ya. Jadi walaupun memang bukan pilihan terbaik, tapi bisa kita kurangi lah penggunaan sumber daya yang berlebihan itu dan juga pertumbuhannya yang sangat cepat. Kemudian selain bambu kita bisa menggunakan ya kain lap biasa, misal dari baju biasa, baju bekas kita atau handuk bekas dan sebagainya itu bisa kita gunakan sebagai pengganti tisu. Kalau dari sisi ekonomi ya, itu diproduksi ulang lagi. Kemudian dari pengambilan sumber dayanya kita mengarah ke produksinya. Nah, di produksinya ini kita juga harus memerhatikan penggunaan energi yang ramah lingkungan, hemat energi. Seperti yang kita ketahui kan banyak banget industri-industri kita itu menggunakan energi yang sangat besar ya untuk jejak karbonnya, Ya, seperti batu bara dan sebagainya. Nah, sebenarnya kan ada banyak sekali sumber-sumber energi yang ramah lingkungan seperti tenaga surya dan sebagainya. Dan juga selain dari prosesnya, kita juga sampai ke penggunaannya. Penggunaannya ini kita mulai dari merawatnya. Kita tidak menggunakan secara berlebihan ya penggunaannya. Kemudian untuk ketika sudah rusak, itu kita memperbaiki dulu. Repair ya? Iya, repair. Kita merepair kembali produknya. Nah, setelah beberapa kali repair, perbaikan itu tidak baik, maksudnya masih sudah tidak bisa digunakan lagi ya, sudah masa akhir usianya, itu bisa kita manfaatkan kembali komponen-komponen di dalamnya. Itu recover dari produsennya tersebut. Nah, maka dari itu saya bilang tadi kan di awal menggunakan bahan-bahan yang memang ramah lingkungan yang bisa digunakan kembali. Maka dari itu ya produsen menggunakan produk-produk yang bisa digunakan kembali ketika rusak produk tersebut. Beberapa komponennya itu bisa diambil kemudian digunakan untuk produk yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian ya setelah recover ada namanya recycle untuk mengubah nilai dari produk tersebut menjadi nilai yang baru.
seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian sebenarnya kalau circular economy ya, kalau kita bahas circular economy secara 100%, sebaiknya produk tersebut itu tidak sampai ke TPA, menjadi sampah. Jadi sampah seperti contoh di TPA Antang. Sebaiknya kalau memang 100% produk tersebut, bisnis tersebut menjalankan circular economy. Tapi masih sangat sulit ya untuk kita lakukan. Seperti itu sih. Iya, betul banget yang dibilang sama Dio. Sangat sulit ya untuk menerapkan 5R ini, bahkan untuk menerapkan ekonomi sirkular pun pasti banyak sekali hal yang harus dipersiapkan ya. Nah, ngomong-ngomong terkait persiapan nih ya untuk penerapan sirkular ekonomi. Nah, apakah ada negara nih ya yang sudah berusaha untuk menerapkan sistem ekonomi sirkular ini? Untuk sistem ekonomi sirkular ini banyak banget negara-negara di Eropa sebenarnya ya. Negara-negara Eropa sudah mengedepankan penggunaan sistem ekonomi sirkular ini dalam sistem ekonominya. Banyak banget misal di negara-negara Eropa Barat dan Eropa Utara ya, Skandinavia, kayak Swedia, Norwegia dan sebagainya, itu mereka menggunakan sistem ekonomi sirkular dalam bisnisnya. Contohnya sih bisa dibilang kalau di Indonesia ya, banyak masih ada sih beberapa yang sudah menggunakan sistem ekonomi sirkular dalam bisnisnya. Contohnya itu mall sampah seperti Mall sampah, ya. pembicara kita sebelumnya ya. Iya, betul. Kok dia tahu sih? Saya kan nonton. Oh, betul. Berarti lihat IG Genbi Unhas. Iya, betul. Betul. Iya, jadi mall sampah ini juga menurut saya sudah menerapkan sistem ekonomi sirkular dalam bisnisnya, bisnis modelnya ya. Karena produk-produk yang dibuang oleh konsumen sebelumnya, dalam kutip dibuang ya, kepada mall sampah, itu mall sampah pasti melakukan pengelolaan sumber daya tersebut, mengelola limbah tersebut menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Oke, berarti dari konsepnya sendiri dan juga sebenarnya Indonesia ini sudah berusaha ya untuk mengimplementing ini konsep circular economy. Nah, kalau boleh tahu nih ya, apa sih sebenarnya tantangan terbesar bagi Indonesia pastinya ya untuk shifting dari ekonomi linear ke ekonomi sirkular? Iya, jadi tantangan utamanya sebenarnya dari kita masing-masing ya, dari masyarakat, pola hidupnya, gaya hidupnya, lifestyle betul. Jadi maka dari itu banyak banget kan kampanye-kampanye sekarang yang menjurus ke zero waste lifestyle atau pola hidup minim sampah, zero waste atau nol sampah, yang artinya kita menerapkan tadi 5R, reuse, reting, reduce, recycle, rot dan sebagainya. Itu kalau dipikir-pikir memang ribet banget sih gunakan sistem seperti ini. Betul. Kenapa sih harus, kalau kita lihat-lihat ya banyak banget produk-produk ramah lingkungan yang harganya mahal dan juga untuk apa sih beli produk mahal seperti ini dan sebagainya kan. Tapi yang kalau kita pikir-pikir ya zero waste itu bukan hanya membeli produk baru yang memang tujuannya ramah lingkungan, tapi memanfaatkan produk kita sebelumnya yang masih baik menjadi produk kita sehari-hari. Maksudnya kita gunakan sehari-hari. Misal tumbler. Tumbler ya. Ya kan tumbler sebenarnya kita nggak perlu beli baru kan kalau ada yang di rumah walaupun plastik dan sebagainya. Ketika produk itu masih baik, ya kita manfaatkan aja tumbler tersebut. Nggak usah beli baru. Kita menciptakan sustain story ya sebenarnya. Pada awalnya saya merasa ketika berbelanja di supermarket, di pasar, ataupun di minimarket, kan banyak banget kemasan-kemasan plastik yang ada di produk-produk tersebut, misal cemilan dan sebagainya kan, banyak banget plastik yang sebenarnya tidak diperlukan sebenarnya ya. Kenapa sih ada plastik di dalam plastik lagi? Plastik dalam plastik. Buat apa di supermarket bahkan buah-buah diplastikin lagi? Sebenarnya kan kulitnya udah menjaga keutuhan buah di dalamnya kan. Nah itu aku berpikir kalau ada kalau bisa kita membeli produk tanpa menggunakan kemasan, itu kan bisa mengurangi sampah plastik yang ada, yang akan dihasilkan.
khususnya di rumah tangga. Apalagi kita ngelihat juga sampah rumah tangga itu menjadi penyumbang sampah terbesar di TPA. Sekitar 80%-nya itu merupakan sampah rumah tangga. Besar sekali ya presentasinya. Iya, makanya dari situ aku berpikir kalau misalnya kita buat konsep toko kelontong atau toko retail yang menjual produk-produk tanpa kemasan, itu bakalan ngurangin sampah dari titik terjadinya sampah itu di rumah tangga. Kira-kira berapa banyak bakalan berkurang sampah yang ada di TPA. Dari itu saya dan teman-teman menciptakan yang namanya Sustain Story Bulk Store. Nah, sebenarnya bulk store ini bukan konsep baru ya, bukan toko baru yang ada di dunia. Banyak banget sebenarnya di dunia. Dan di Indonesia sebenarnya yang pertama kali saya tahu itu ada di Jakarta ya, ada beberapa. Seperti bulk store, Saruga, ada Naked Ink. Kemudian di Makassar sendiri, pada saat itu saya belum menemukan sama sekali. Maka dari itu saya, oh kira-kira bagus nih kalau ada bulk store di Makassar. Kebetulan juga saat itu banyak banget kampanye-kampanye zero waste yang sedang dikampanyekan oleh masyarakat. Jadi pada tanggal 17 Agustus 2020 kemarin kita dirikan Sustain Story Bulk Store di Makassar dan beroperasi pertama kali tanggal 4 April 2021. Wah, seperti itu ya. Keren banget. Artinya Dio ini sebenarnya bisa melihat peluang ya. Di mana kan di Makassar ini belum ada nih ya bulk store. Nah, Dio berpikir sembari untuk aware dengan lingkungan, dia juga berpikir, oh gimana nih kalau misalnya kita buka bulk store di Makassar, selain memikirkan dari segi ekonomi, tapi juga Dio sudah memikirkan dari segi lingkungan. Iya, betul. Keren banget ya Dio. Sudah masih muda tapi sudah pemikirannya sudah sampai jauh lah gitu ya. Oke deh, mungkin ada sepatah kata nih ya dari Bulkstore, mungkin harapan dari Bulkstore dalam menyikapi sirkular ekonomi ini. Apakah ada harapan mungkin untuk anak muda atau untuk ibu rumah tangga terkait bagaimana kita bisa berusaha untuk khawatir, aware dengan sistem ekonomi sirkular ini? Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya ya, bahwa sumber daya yang kita milikin saat ini bumi ini itu sangat terbatas. Pada suatu titik tertentu bakalan habis. Maka dari itu kita pengen semua secara sadar, berkesadaran memperhatikan sumber daya yang kita gunakan, produk-produk yang kita gunakan. Jangan sampai produk yang kita gunakan itu terlalu banyak, terlalu konsumtif sehingga tidak ada lagi sisa yang kita bisa wariskan ke anak cucu kita untuk menikmati betapa indahnya bumi ini. Seperti itu sih. Wah, berarti kita ini sebagai kaum milenial, kaum muda ya, betul-betul kita harus berpikir acting sustainability, betul kan? Karena kita nggak boleh egois, karena masih di depan kita masih banyak banget generasi-generasi yang punya hak untuk merasakan sumber daya alam yang ada di bumi ini. Oke deh, mungkin sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini yang sangat menarik pastinya ya. Saya di sini sebenarnya banyak sekali dapat informasi, insight-insight baru terkait ekonomi sirkular, zero waste dari Dio ini. Nah, mungkin Dio ada bawa sesuatu nggak nih dari Bulkster? Bisa ditunjukin nggak ke sobat lingkungan? Boleh. Oke. Wah. Jadi ini ada beberapa produk ya saya bawa dari Sustain Story Bulk Store. Sebenarnya ini produk-produk yang kita bisa jumpain di mana-mana. Tapi kita tidak terpikirkan bahwa ini bisa jadi suatu barang substitusi untuk produk yang kita gunakan sehari-hari. Jadi ini namanya gambas atau oyong. Mungkin teman-teman banyak belum tahu ya gambas atau oyong ini. Jadi ini merupakan sebuah sayuran ya. Sayuran? Iya, sayur. Bisa dimakan? Bisa, tapi ini udah tua. Oh, gitu. Kalau gambas ini yang kita gunakan gambas tua ya, gambas yang sudah kering seperti ini, itu dipanen sehingga bisa digunakan sebagai pengganti spons cuci piring. Oh, jadi ini fungsinya spons cuci piring? Iya. Wow. Ini bisa buat cuci piring, bisa buat spons mandi, lupa. Biasa kita panggil lupa ya. Bisa untuk cuci piring, mandi dan sebagainya, untuk membersihkan lah. Seperti itu. Ini namanya gambas atau lupa. Nah kan ini
besar banget ya kalau mau dipakai buat nyuci piring. Betul. Gimana tuh Makanya konsepnya? buah ini, sayuran ini itu kita bisa potong-potong jadi beberapa bagian, sehingga bisa dipakai satu buah ini bisa dipakai jadi 5 bagian atau 3 bagian. Jadi bisa digunakan dalam waktu yang sangat lama. Dan juga ketika barang ini sudah rusak, itu tidak kalau dibuang itu tidak masalah buat lingkungan karena memang dari tanaman dan bisa dikompos seperti itu. Boleh aku pegang? Boleh silahkan. Oke, kayaknya dari tadi sangat eye catching ya menarik untuk dilihat dan dipegang ya. Jadi ini bisa digunting gitu ya? Iya, ini begini bentuknya gitu. kalau digunting. Oh, sudah dibawa ternyata ya, sudah dibawa. Kalau digunting seperti ini kecilnya dan sangat mudah untuk mencuci piring dan sebagainya kan. Ya, ini salah satu produknya. Menarik. Oke, berarti kita nggak usah beli spons cuci piring lagi kalau gitu. Iya, bisa mengganti produk kita spons cuci piring di rumah jadi produk ini ketika memang produk yang di rumah sudah rusak, sudah tidak bisa digunakan kembali. Oke. Ada lagi kah yang dibawa? Ada sih beberapa. Wow, ini beberapa guys. ada 2 lagi. Ini namanya beeswax wrap. Kalau teman-teman mungkin bingung ya apa sih ini kayak serbet dan sebagainya. Ini pengganti cling wrap atau plastik wrap. Teman-teman mungkin tahu plastik wrap ya kan? Buat nutupin wadah, buat kalau di supermarket ada buah yang ditutupin plastik, itu kan plastik wrap. Ya. Nah, ini penggantinya beeswax wrap. Dia dari kain. Dia ya, boleh dibuka. Jadi khusus buat sobat LH, dibuka secara langsung. Jadi ini kain ya. Dia direndam dengan namanya beeswax atau lilin lebah. Oh, seperti itu. Nah, lilin lebahnya itu yang berfungsi sebagai perekat untuk wadahnya sehingga tidak ada udara yang masuk atau untuk untuk makanan juga makanan sisa buah ditutupin pakai ini aman, bisa sampai berminggu-minggu di kulkas. Jadi buah yang kita udah beli di supermarket terus ditutup pakai ini masukin ke kulkas. Iya. Gitu. Itu kalau nggak masalah. Ya kan kalau misal kita potong apel kan, iya. teroksidasi jadi coklat. Oh iya betul. Kalau pakai ini bisa sampai beberapa hari masih bagus masih putih. apelnya. Jadi ya sebenarnya barang-barang kita itu barang-barang substitusi produk-produk sehari-hari yang memang tidak ramah lingkungan ya, kayak plastik dan sebagainya. Ini kita ganti menjadi produk-produk yang tahan lama dan juga ramah lingkungan. Nah, ketika lilin lebahnya ini habis misalnya, sudah tidak lengket, itu bisa dicelupin dengan lilin lebah lain atau kainnya bisa digunakan sebagai lap. Oke, berarti betul-betul bagaimana bisa satu barang kalau misalnya daya pakainya udah habis bisa disubstitusi jadi barang lain lagi. Iya, bisa di recover, bisa di recycle. Oke, sesuai dengan konsep 5R tadi ya. Iya, sesuai dengan konsep. Menarik. Circular economy. Boleh dilihat lagi? Iya. Yang ini. Oh iya, silahkan. Dari tadi penasaran. Oke, wow. Oke, lanjut. Ya, jadi ini yang terakhir ya, ini namanya sikat gigi bambu. Sikat gigi bambu. Biasa kan kita pakai sikat gigi yang ada di supermarket itu dari plastik kan gagangnya, dan dari sikatnya juga dari plastik. Tuh. Wah, berjamur. Oh, ini dari bambu ya? Iya, ini dari bambu. Salahnya berjamur. Oh, oke, nggak apa-apa. Ini berarti bedanya dengan sikat gigi yang biasa itu, kalau sikat gigi yang biasa pasti pakai plastik ya bahan bakunya. Kalau ini dari bambu. Iya, ini jadi gagangnya itu dari bambu. Bambu itu kan sebenarnya sangat mudah ya untuk pertumbuhannya, sangat mudah untuk dikompos juga. Jadi ketika gagangnya sudah berjamur seperti ini, itu bisa langsung dikompos sebenarnya. Jadi tidak perlu menyakiti lingkungan, mencemari lingkungan seperti itu. Kemarin tuh sempat ada namanya Genbi Compost Class. Nah, betul-betul emang bahan untuk organik itu dari bambu. Berarti kalau misalnya kita udah pakai sikat gigi bambu, terus bisa dikomposin lagi? Iya, betul. Bisa dikomposin lagi, dan juga kalau memang sayang untuk dikompos, gagang ini bisa kita gunakan sebagai hal yang lain. Misal penanda tanaman kita. Kita bisa
Misalnya kita nanam cabai kan, Cabai-cabai. kan kecil Ya. gitu. Nah, itu bambunya tinggal kita tancepin, tulis cabai. Jadi bisa ditahu bahwa ini merupakan tanaman cabai, misalnya kayak gitu. Bisa dimanfaatkan sebagai barang-barang yang lain. Berarti konsep 5R berfungsi lagi, reuse kembali. Betul sekali. Ada lagi kah barang yang dibawa? Oh, oke, udah. Oh iya, jadi untuk sobat lingkungan hidup nih ya yang mulai tertarik dan mau berpikir untuk lebih peduli lingkungan, boleh banget untuk datang dan belanja di Sustain Story, betul kan? Boleh banget. Kalau aku sendiri boleh dapat diskon nggak? Bisa. Kalau teman-teman juga pengen dapat diskon itu, kita kan lagi ada kerjasama dengan Mall Sampah. Ketika teman-teman drop off sampah di Sustain Story, itu bisa dapat potongan diskon dari MS Point, teman-teman, di aplikasi Mall Sampah. Berarti harus download aplikasi Mall Sampah dulu ya? Iya, betul sekali. Betul banget. Oke. Jadi mungkin sobat polling yang mungkin belum sempat dapat diskon, boleh banget untuk sebut namaku aja di Sustain Story atau gimana? Oke. Canda ya guys, tapi siapa tahu boleh ya. Iya, teman-teman bisa datang aja ke toko kami di Jalan Datu Ditiro 2, nomor 42, atau teman-teman bisa lihat di Instagram Sustain Story aja, @sustainstory, nanti ada kok di situ alamatnya. Oke teman-teman, sobat polling, jangan lupa dikepoin di Instagram Sustain Story. @Sustain Story karena di situ bakal banyak banget produk-produk ramah lingkungan yang pastinya sangat memperhatikan terkait lingkungan dan kita bisa mulai untuk acting sustainability. Betul banget kan Dio? Betul. Betul. Oke deh. Oke Dio, mungkin ini bakalan menjadi sesi yang paling terakhir. Jadi saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih nih ya untuk Dio yang mau jadi narasumber di podcast kita hari ini, series polling yang kedua yaitu tentang circular economy. Semoga usahanya lancar, sukses, amin, dan juga bisa semakin menginspirasi kaula-kaula muda. Ya, terima kasih. Semoga mahasiswa-mahasiswa di luar sana bisa mengikuti jejak Kak Dio ini. Oke deh sobat polling, mungkin segitu aja podcast polling kita series kedua yaitu terkait circular economy, terdengar asing tapi penting. Sampai jumpa di series polling selanjutnya. Dadah!